Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dengan NIM 19040300105. Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah MBS 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi misi perusahaan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian visi dan misi perusahaan. Nah, visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa atau gambaran cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Selanjutnya itu manfaat visi dan misi bagi perusahaan. Salah satu manfaat visi bagi perusahaan adalah menumbuhkan standar kerja yang prima. Nah, jika seorang karyawan memahami dia bekerja untuk suatu tujuan yang mulia, dia akan bekerja penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaan dan menjabatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Sedangkan manfaat misi bagi perusahaan salah satunya itu ialah dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Pencapaian kinerja perusahaan akan dikembalikan kepada pencapaian misi perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Nah, pengertian dari tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian lembaga terhadap lingkungan eksternal lembaga melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nah, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial itu yang pertama tanggung jawab sosial terhadap konsumen, yang kedua tanggung jawab sosial pada karyawan. Nah, perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawan, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga itu tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Nah, yang keempat tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yang kelima tanggung jawab sosial kepada komunitas. Nah, perusahaan harus mampu memberikan bantuan berupa fasilitas atau sarana untuk pendidikan maupun kesehatan dan membangun infrastruktur yang ditujukan untuk keperluan publik. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan, namun berpengaruh terhadap organisasi. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dari peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Selanjutnya yang keempat itu mengenai lingkungan global. Strategi global menekankan pada skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak peluang untuk mendayagunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lainnya. Strategi global memiliki resiko yang rendah, tetapi dapat melewatkan peluang-peluang yang tumbuh di pasar-pasar lokal, baik karena pasar-pasar itu tidak menunjukkan adanya peluang atau karena peluang-peluang mengharuskan produk tersebut disesuaikan pada pasar lokal. Strategi global adalah strategi yang lebih menekankan pada standarisasi produk di seluruh pasar. Dengan demikian, strategi bersaing dipusatkan dan dikendalikan oleh faktor pusat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar global itu ada 4. Yang pertama, pasar global menghadapi variasi yang tinggi pada lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, serta nilai tukar mata uang dari setiap negara. Yang kedua itu interaksi antara domestik dan lingkungan global, melibatkan masalah kedaulatan sebuah negara yang mempunyai kondisi ekonomi dan budaya yang sangat berbeda. Yang ketiga itu adanya komunikasi dan kontrol yang sangat sulit antara kantor pusat dengan cabangnya di luar negeri karena perbedaan geografi dan variasi dalam aktivitas bisnis antar negara. Yang keempat, pasar global menghadapi persaingan yang sangat tinggi karena adanya perbedaan struktur industri dari tiap negara. Materi yang kelima ialah tujuan dan strategi jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi.
Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Ada 2 tipe tujuan yang umum dalam organisasi, yaitu tujuan keuangan dan tujuan strategi. Tujuan keuangan mencakup mereka yang berasosiasi dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, imbal hasil investasi yang lebih besar, laba per lembar saham yang lebih besar, meningkatkan harga saham, meningkatkan aliran kas, dan sebagainya. Sementara tujuan strategi mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman tepat waktu, dan lebih cepat daripada pesaing. Terdapat 4 jenis strategi, antara lain yaitu yang pertama strategi integrasi, yang kedua strategi defensif, yang ketiga strategi intensif, dan yang keempat strategi umum Michael Porter. Materi yang keenam ialah strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan atau formulasi strategi, pelaksanaan atau implementasi perencanaan yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan itu ada 2, yaitu lingkungan makro perusahaan dan lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan makro. Lingkungan mikro perusahaan ini terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Sedangkan lingkungan mikro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan. Selanjutnya, materi ketujuh yaitu pengendalian strategi. Pengendalian adalah tindakan untuk membuat suatu berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan pengendalian strategi adalah usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah dan perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian yang diperlukan yang berkaitan dengan pengarahan langkah tindakan atas nama strategi pada saat langkah tersebut dilakukan dan ketika hasil akhir akan terlihat beberapa tahun ke depan. Ada 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama pengendalian asumsi, yang kedua pengendalian implementasi, yang ketiga pengawasan strategi, yang keempat pengendalian berupa peringatan khusus. Tahapan-tahapan pengendalian. Adapun tahapan-tahapan pengendalian strategi itu ada 3. Yang pertama, penetapan norma prestasi atau standard of performance. Yang kedua, pengukuran prestasi dan membandingkannya dengan norma prestasi. Yang ketiga, pengkajian perbedaan antara prestasi dengan norma prestasi. Keempat, perbaikan untuk memperkecil perbedaan. Materi ke-8 yaitu inovasi dan kewirausahaan. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Inovasi juga diartikan sebagai proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang rumit. Bahkan inovasi berasal dari ide-ide yang sepele dan sejenis saja. Adapun jenis-jenis inovasi ada 4, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sistensis. Manfaat inovasi dan kewirausahaan. Yang pertama itu, inovasi dapat memecahkan permasalahan yang terlihat tidak mungkin untuk diselesaikan. Yang kedua, inovasi dapat meningkatkan produktivitas diri dan karyawan di tempat kerja. Yang ketiga, inovasi dapat menampilkan kualitas-kualitas yang unik. Dan yang keempat, inovasi dapat membantu bisnis kita mengalahkan para pesaing bisnis yang tangguh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.